Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau sungguh luar biasa. Kau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dan menangkap hal-hal rahasia kerajaan Allah yang menjadi kunci kehidupan kami. Urapan Roh Kudus yang telah menolong kami sehingga kami bisa menangkap, mengerti, mencerna dengan baik setiap kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Nah, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi kenyataan yang memainkan hati kita atau kenyataan yang tidak kita sukai, dan begitu mudah kita akan menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan seseorang, bahkan barangkali mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa ini kau biarkan terjadi? Padahal belum tentu itu sebab musababnya. Kalau kita mau dengan rendah hati merenungkan kembali apa sebetulnya yang menjadi penyebab daripada hal ini terjadi, apalagi kita minta untuk Roh Kudus menolong kita, mengingatkan, memberitahu atau menjernihkan pikiran kita untuk bisa menangkap hal-hal yang daripada Roh Kudus, maka kita akan tahu, oh sebetulnya bukan Tuhan yang salah, oh sebetulnya bukan si A si B yang salah, oh sebetulnya bukan lingkungan atau keadaan atau peristiwa yang sedang terjadi, tapi saya ada yang perlu diperbaiki, tapi saya ada yang perlu dikoreksi. Saya harus bertobat dari hal ini, saya harus mengoreksi diri, saya harus meluruskan apa yang kurang benar dalam kehidupan saya, mungkin cara berpikir saya, sikap hati saya, keputusan saya, pembicaraan saya, perkataan saya, atau gaya hidup saya, dan masih banyak lagi penyebab-penyebabnya. Nah, untuk itulah kita akan belajar dari seorang dari Perjanjian Lama yang bernama Naomi. Dari kisah kitab Rut pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 22 dikisahkan di Israel sedang terjadi kelaparan. Dan ada satu keluarga yang bernama Naomi. Dia punya 2 anak laki-laki dan seorang suami. Karena di Israel terjadi kelaparan, maka Naomi mencari jalan bagaimana supaya mereka tetap bisa melangsungkan kehidupan. Maka diputuskanlah oleh Naomi dari Israel pindah ke Moab bersama dengan suami dan 2 orang anak laki-lakinya. Sampai pada akhirnya di Moab 2 anak laki-lakinya mendapatkan istri yang dari Tuhan. Salah satunya bernama Rut. Dan ternyata ketika Naomi dan keluarganya sudah tinggal di Moab, suaminya meninggal. Tidak lama sesudah itu 2 anak laki-lakinya meninggal juga. Tinggal Naomi dengan 2 anak menantu perempuannya. Dan menantu perempuan yang satunya pamit diri kepada Naomi untuk dia pergi, dan yang masih mau tinggal dengan Naomi adalah Rut. Walaupun Naomi sudah mengizinkan Rut, lebih baik kamu meninggalkan aku, kita berpisah, aku sudah tidak punya apa-apa. Tetapi Rut ternyata mengambil keputusan memilih tetap setia mendampingi mertua perempuannya. Tentu saja Naomi belum tahu masa depannya seperti apa, tinggal di Moab, di tanah rantau, hanya dengan menantu perempuannya. Itu sebabnya Naomi akhirnya menjadi pahit hati. Di dalam ayat yang ke-20, dia merasa pahit sekali dengan Tuhan. Dia berpikir, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi pada saya? Nah, di sini seringkali orang Kristen ketika menghadapi tantangan, kesulitan, begitu mudah menyalahkan Tuhan, termasuk menyalahkan orang lain dan menyalahkan situasi dan kondisi atau lingkungan sekitarnya. Lebih-lebih menyalahkan Tuhan, karena orang Kristen tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, dan mereka pikir ketika ada tantangan, ada kesulitan, Tuhan yang membuat mereka menderita. Mereka stres, mereka panik, mereka takut masa depan. Padahal sebetulnya di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana yang baik.
rencana yang indah. Dan untuk menuju ke sana kita harus melewati fase-fase seperti itu. Karena seringkali dalam masa kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kalau kita tetap hadapi dengan tangguh, dengan tekun, dan dengan iman yang tetap kepada Yesus, maka kita juga mengalami berkatnya luar biasa. Dari sikap hidup kita, dari karakter kita, banyak kali kita juga mengalami proses atau pemurnian melalui kesulitan dan tantangan. Dan ternyata ketika tantangan kesulitan sudah bisa kita lampaui, ternyata kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Karakternya mungkin, gaya hidupnya mungkin, cara berpikirnya, sikap hatinya, cara berkata-katanya. Nah, jadi segala sesuatu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan yang baik untuk kita. Tapi di sini untuk Naomi, mengapa dia perlu pahit hati? Mengapa dia harus pahit hati dan menyalahkan Tuhan? Padahal ketika dia mengambil keputusan untuk pindah dari Israel ke Moab, dia tidak tanya Tuhan dulu. Nah, seringkali orang Kristen juga begitu, mengambil satu keputusan tanpa kita berdoa, tanpa kita berdialog dengan Tuhan. Seringkali kita mengambil keputusan karena keinginan hati kita, karena ambisi kita, karena kehendak kita, karena pemikiran kita sendiri. Padahal Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat. Hikmat itu adalah mengambil keputusan yang tepat bagi kita, atau kita bisa memutuskan sesuatu dengan tepat yang dari Tuhan. Tuhan dengan royal akan memberikan hikmat ketika kita memintanya. Roh Kudus akan menolong kita untuk berpikir dengan jernih ketika mengambil keputusan, sehingga kita bisa menangkap keputusan yang daripada Tuhan. Orang Kristen sering terburu nafsu seperti Naomi. Orang Kristen sering mengabaikan Tuhan dalam mengambil keputusan. Tapi nanti ketika keputusan itu ternyata membawa dia kepada situasi yang tidak seperti dia harapkan, dia marah, dia protes, dia berontak, dia kecewa dengan Tuhan. Begitu mudahnya orang Kristen untuk bersikap seperti itu. Nah, sama dengan Naomi. Sampai Naomi berkata, udah panggil saja aku sekarang marah. Yang artinya apa? Pahit hati. Ya, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, kita berdoa, kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, kita minta roh hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberi tahu kepada kita, atau Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh atau keputusan yang harus kita ambil. Jangan pernah kita kemudian pada akhirnya kecewa dan marah kepada Tuhan atau kepada yang lain, karena kita malas untuk berdoa, menanyakan dan minta roh hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan. Setiap orang-orang yang telah dilahirkan baru adalah anak-anak Allah yang disertai oleh satu pribadi Roh Kudus yang selalu siap untuk memimpin kita, membawa kita kebenaran, untuk menghibur kita, bahkan untuk mengajar kita. Nah, itu sebabnya Roh Kudus selalu siap untuk menolong Anda ketika ada sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan Dia, apalagi dalam hal mengambil sebuah keputusan. Jangan kecewa sesudah itu terjadi, apalagi kecewanya sampai akhirnya malas beribadah, malas berdoa, karena Anda pikir Tuhan mencelakai Anda, Tuhan membuat Anda sengsara seperti Naomi. Buang segala sakit hati, kekecewaan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan izinkan sekarang Roh Kudus memimpinmu kembali. Maka setiap kali Anda bertanya untuk mendapat roh hikmat mengambil keputusan yang tepat, pasti Roh Kudus akan segera menjawab Anda, karena Dia begitu setia, Dia begitu mengasihi kita. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang.
itu mengingatkan kita supaya segala sesuatu jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, tapi sandarkanlah iman kita kepada Tuhan dan percayalah ketika kita minta untuk Tuhan memberikan roh hikmat supaya kita mengambil keputusan yang tepat, itu akan terjadi. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka segala sesuatu selalu akan kita perbincangkan dengan Tuhan. Selalu akan kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Selalu kita akan meminta petunjuknya, meminta hikmatnya, meminta pewahyuannya, bahkan meminta keputusannya, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak mengalami kecewa yang berkepanjangan, supaya kita tidak memendam rasa pahit hati yang berlarut-larut. Nah, jangan pernah kita berpikir atau menganggap bahwa diri kita sendiri bijak sehingga kita tidak mau lagi berdialog dengan Tuhan dalam mengambil keputusan. Kita tidak lagi mau memperbincangkan dengan Tuhan dalam setiap persoalan melalui doa kita dengan Tuhan. Nah, ini berarti kita mengandalkan kekuatan sendiri dan kita menganggap diri sendiri bijak. Padahal Tuhan begitu memperhatikan kita dan Tuhan begitu peduli dengan kita. Bahkan Dia ingin setiap kali langkah kaki kita, keputusan kita ada di bawah pimpinannya. Dan Roh Kudus siap akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus siap akan mengkoreksi kita ketika kita akan melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang salah, supaya kita tidak jatuh di dalam penyesalan, supaya kita tidak dikuasai oleh kekecewaan. Bahkan seringkali ketika kita kecewa karena ternyata keputusan kita ambil itu mendatangkan kerugian mungkin, atau mendatangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, atau menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kekecewaan itu sehingga bisa membuat tubuh kita seperti merasa sakit. Kita menjadi seperti mau demam, influenza itu karena kecewa loh saudara. Setiap kali kalau kita merasa mau pilek, mau batuk, kemudian panas dingin, coba kita merendahkan hati, mengkoreksi diri, kita kecewa dengan siapa. Tapi ketika kita selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan untuk langkah kaki kita dan keputusan kita, maka kita tidak akan berusaha dengan tenaga kita sendiri, kekuatan kita sendiri untuk bisa mengambil keputusan, apalagi kalau keputusannya salah, dan kita akan menjadi selalu sehat. Itu sebabnya jauhilah keputusan-keputusan yang berasal dari ambisius kita sendiri, kehendak kita sendiri, ataupun karena emosi sesaat. Kalau kita sedang emosi, jangan pernah mengambil keputusan apapun, karena biasanya keputusan yang diambil di tengah situasi yang sedang emosi selalu keputusan yang salah. Padahal kita kecewa, pada akhirnya kita kecewa. Mungkin tekanan darah jadi naik, mungkin kita jadi panas dingin, kita menjadi batuk, kita menjadi pusing, kita menjadi berdebar-debar dan sebagainya. Nah, sehingga ayat yang ke-8, ketika kita takut akan Tuhan dan menjauhi hal yang seperti ini, maka tubuh kita akan selalu sehat dan tulang-tulang kita disegarkan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, firman ini mengingatkan kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Kita tidak hanya mengandalkan pemikiran manusia, kecerdasan kita, kehebatan kita, bahkan apalagi kalau sampai bergantung kepada hal itu. Tapi kita perlu bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, di sini perlu kerajinan untuk kita selalu mau membawa dalam doa setiap hal yang akan kita jalani, yang akan kita putuskan. Seringkali kita berpikir
kalau kita memutuskan sesuatu, kita perlu berdoa dulu, kita perlu berdialog dengan Tuhan. Membuang waktu. Dan Anda berpikir, yang penting yang aku lakukan ini adalah sesuatu yang baik, bukan satu pekerjaan atau satu bidang yang negatif atau satu hal yang dosa. Ini hal yang baik kok. Walaupun hal yang baik, tapi belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Seringkali menurut pemikiran dan hati kita, ini yang baik buat saya. Tapi bagi Tuhan, seringkali juga Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan tentu kalau kita menerima yang lebih baik, itu kehendaknya Allah yang sempurna. Berkat, kesuksesan dan hal yang positif lebih besar lagi. Dan kita tidak menanggung akibatnya. Karena Tuhan akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap keputusannya bagi kita. Luar biasa bukan? Itu sebabnya tetaplah tekun berdoa, tetap rajin berdialog dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, tetap bersemangat dan minta hikmat kepada Tuhan supaya Anda tidak salah mengambil keputusan, supaya Anda tidak salah dugaan ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Anda pikir itu Tuhan yang memutuskan, itu Tuhan yang memberi, padahal Anda sebelumnya tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Supaya Anda menjalaninya dengan semangat, sukacita, karena Anda tahu Anda di backup 100% oleh surga dan fasilitasnya. Ketika kita melangkahkan kaki, ketika kita mengerjakan, ketika kita mengambil keputusan yang tepat daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan 8 kita akan baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa sekali. Nyata sekali perbedaannya antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia, yaitu orang lain, digambarkan dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dan ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Menyedihkan sekali keadaan, kondisi, dan tempat bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Bahkan hatinya menjauh daripada Tuhan. Pasti kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, pasti hatinya menjauh dari Tuhan. Dia akan terus merasa kekeringan. Mengapa banyak orang Kristen seringkali merasa, aduh saya kok merasa hati saya kering ya, aduh saya kok merasa tidak damai sejahtera ya, saya tidak merasa tenang, aduh saya tidak bisa tidur, kenapa saya selalu khawatir? Ya karena saya punya masalah begini-begini, saya punya problem begini-begini. Padahal kadang-kadang problem dan masalahnya tak terlalu besar. Dan bahkan banyak orang Kristen yang sering dilanda ketakutan, dilanda kebimbangan, dan bahkan tidak pernah bisa mengucapkan hal-hal yang positif. Selalu saja perkataannya negatif karena apa? Dalam benaknya dia merasa tidak ada yang bisa saya andalkan. Nah, inilah gambaran seseorang tinggal di padang gurun di tanah angus. Kehidupannya mengalami musim kekeringan. Sangat menyedihkan. Tapi bagaimana kondisi orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepadanya, diberkati.
Bahkan yang tidak mengandalkan Tuhan tadi terkutuklah. Kehidupan yang terkutuk adalah seperti ini. Kering, khawatir, cemas, tidak punya kepastian, bimbang, takut, barangkali sampai stres, galau, tidak tenang, tidak bisa tidur, dan masih banyak lagi. Tapi orang mengandalkan Tuhan diberkati secara apa? Semuanya, all in, rohani, materi, dan jasmani. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Bahkan Tuhan itu Maha Pemurah, dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sebelum kita membutuhkannya saja, Tuhan sudah menyediakannya. Kapan Dia menyediakannya? Ketika Dia berkorban untuk menebus hidupmu dari dosa dan dari maut. Engkau menjadi orang yang berharga di matanya, sehingga engkau selalu diperhatikan. Dia sudah menyediakan segala sesuatu. Tapi bagaimana persediaan atau hal yang sudah disediakan melalui penebusan Yesus Kristus bisa kita alami, bisa kita raih, ambil dengan iman. Maka berkat rohani, materi, jasmani akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, selain mengandalkan Tuhan, tapi masih ayat yang ke-7, kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kepada dunia atau kepada seseorang yang barangkali orang itu sudah begitu dekat dengan Anda dan dia sering memberikan janji-janji yang manis. Dia mengobral pengharapan yang muluk-muluk dengan Anda. Tapi no, bukan kesitulah engkau menaruh harapanmu. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kalau kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Maka bagaimana hidup kita? Luar biasa dikatakan ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi air. Bagaimana sih pohon yang ditanam di tepi air? Tidak pernah kering. Daunnya tetap hijau. Akarnya merambat kemana-mana. Bisa berbuah. Bahkan bisa menjadi tempat peneduh. Bahkan dilihat dengan mata jasmani saja, pohon yang seperti ini sangat segar, sangat mengenakan untuk kita pandang, sangat subur. Nah, itulah keberadaan kita kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus menerus secara kontinu, secara konsekuen kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kemudian tidak akan pernah mengalami datangnya panas terik. Artinya pohon ini tidak akan pernah mengalami kekeringan karena terus mengalami suplai air, suplai makanan. Bagaimana kita menjadi anak Allah yang tidak pernah merasa kekeringan? Baik kekeringan secara rohani, materi, dan jasmani. Materi termasuk finansial ya, termasuk keuangan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita, iman kita hanya selalu kepada Tuhan. Nah, pohon yang tidak pernah mengalami panas terik, tidak pernah kering, apalagi sampai kerontang, tapi selalu menyegarkan, bahkan dipandang menyegarkan orang lain. Begitu juga kita. Kita bukan hanya menjadi anak Allah yang subur, rohani, materi, dan jasmani, tapi juga kita bisa menyuburkan orang lain. Kita bukan menjadi anak Allah yang diberkati, tapi kita juga bisa memberkati orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Tidak pernah khawatir. Jadi saudara-saudaraku, kalau Anda khawatir, gampang jawabannya why, mengapa? Karena engkau sedang tidak mengandalkan Tuhan. Engkau sedang tidak menaruh pengharapan pada Tuhan. Kau mengandalkan kekuatanmu, ternyata kekuatanmu tak sanggup menyelesaikan masalah itu.
Engkau mengandalkan manusia, ternyata manusia berdusta, berbohong kepadamu, atau dia bahkan meninggalkan engkau. Jadi kita akhirnya khawatir dengan hidup kita, khawatir dengan masa depan kita, khawatir dengan keuangan kita, khawatir dengan anak-anak kita, khawatir dengan orang tua kita, khawatir dengan pekerjaan kita, usaha kita, dengan rumah tangga kita, bahkan khawatir dengan diri sendiri. Waduh, nanti jangan-jangan ini saya kok sekarang badannya semutan ya. Wah, jangan-jangan ini permulaan sakit jantung. Waduh, saya kok cepet capek ya. Apa ini yang dinamakan rematik? Wow, berbagai macam pendapat pribadi yang negatif akan muncul. Karena apa? Karena Anda tahu mengapa kondisi saya seperti ini. Aku sedang merasakan kekeringan karena begitu khawatirnya kehidupan. Nah, itu sebabnya mari pilih, ambil keputusan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia. Bagi saya sudah pasti saya akan konsekuen dan konsisten mengandalkan Tuhan. Nah, itu akan membuat kita nantinya dalam menjalani kehidupan atau harus mengambil keputusan, kita tidak pernah salah. Karena kalau salah, kita juga bisa mempunyai dugaan yang salah. Kita pikir Tuhan yang membuat begitu, kita pikir orang lain yang membuat begitu, padahal kita yang salah mengambil keputusan. Puji Tuhan, seri Jangan Salah di bulan April sudah selesai. Kita akan ketemu di bulan Mei yang akan datang. Tapi satu hal saya bagikan kepada Anda, betapa damai sejahtera dan selalu akan bersuka cita dalam kehidupan kita ketika kita melekat kepada Tuhan, karena disitulah kita menaruh pengharapan dan andalan kita kepada Tuhan tidak pernah salah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.